Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya, menjelang fase open mainnet yang sedang dinanti-nantikan oleh para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia. Oke rekan, dan di sini saya akan mencoba untuk membacakan atau mengulas ya sebuah informasi yang datang dari Twitter atas nama Pi Washington Journal, dan di sini dari negara Amerika Serikat ya rekan-rekan. Kemudian di sini ada keterangan Pi Web 3.0 cryptocurrency legal ya. Nah, dan di sini kalau kita lihat terjemahnya tentang daripada jurnal Washington ini rekan-rekan, yaitu adalah Pi Web 3.0 cryptocurrency yang legal ya. Kemudian ada autentikasi nama asli KYC, kemudian manajemen konsensus dan operasi simpul atau node ya. Kemudian di sini juga disebutkan 230 komunitas di seluruh dunia ya rekan-rekan. Jadi ada 230 negara yang bersifat terdesentralisasi, dan di sini media dari Jerman dan juga Amerika Serikat ya. Saya rasa di sini cukup mantap ya. Jadi di sini infonya bukan hanya dari negara Cina saja ya rekan-rekan. Kemudian di sini ada berbagai informasi yang terupdate yang dikutip oleh media informasi di sini ya. Kemudian yang paling mantap di sini ada 26 menit yang lalu ya rekan-rekan, dan ini berkaitan dengan fase open mainnet. Meskipun media informasi di sini bernama Washington Journal, tapi kalau kita lihat di sini beliau memberitakan informasi dengan menggunakan bahasa Cina ya. Yang pertama di sini memberitakan informasi tentang sebuah pengumuman. Yang pertama, banyak orang menggosipkan insiden bank dan juga mainnet pada tanggal 26 Desember ya. Sulit membedakan yang sebenarnya dari yang palsu. Kemudian yang nomor dua di sini, jika salah setelah 26 hari, maka kita harus mendirikan organisasi internasional baru ya. Dan Pi International Inspection Organisasi. Seluruh jaringan berpartisipasi dalam penyelidikan informasi palsu, pusat sampah bintik matahari ya, dan lain-lain. Dan mengungkapkan dan mempertahankan arah yang benar dari pemberdayaan daripada nilai GSTP. Kemudian di sini semua teman atau semua pionir ya, dalam maupun luar negeri diundang untuk berpartisipasi. Berbagai kebijakan Anda menggunakan hak suara Anda dan pertahankan minat Anda. Apakah Anda ingin berpartisipasi rekan-rekan? Nah, rekan-rekan, jadi menurut informasi di sini banyak sekali informasi yang beredar tentang tanggal open mainnet ya, dan yang terbaru adalah tanggal 26 Desember ya. Beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas atau saya ulas tentang hal ini. Yang menurut media dari Cina ya rekan-rekan menyebutkan tentang open mainnet ditetapkan tanggalnya oleh core team, yaitu tanggal 26 Desember 2022 ya. Apakah itu benar, apakah itu hoax ya rekan-rekan? Yang pasti di situ memang banyak sekali komunitas dari negara Cina yang memberikan informasi terkait dengan open mainnet Pi Network. Dan rupanya di sini untuk Washington Journal di sini menanggapi ini dengan sangat serius ya. Apabila pada tanggal 26 Desember nanti tidak terjadi open mainnet, maka di sini akan diberantas semacam informasi-informasi yang bersifat palsu atau hoax ya, dari media-media yang ada rekan-rekan, terutama dari media-media yang memberitakan tentang informasi open mainnet. Mungkin yang ada dari negara Cina ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga Washington Journal akan mendirikan semacam organisasi baru ya untuk inspeksi, yang mana di sini berpartisipasi dalam penyelidikan semacam informasi yang terkait dengan perkembangan Pi Network ya, dan juga mendukung nilai daripada GSTP atau Global Consensus Value ya. Kemudian yang mana di sini acara tersebut juga mengundang di seluruh dunia rekan-rekan, baik dalam maupun dari luar negeri untuk berpartisipasi ya. Jadi di sini akan ada semacam gerakan untuk mendapatkan informasi yang positif yang berasal dari core team ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Dan di sini juga ada semacam screenshot percakapannya ya dalam bentuk bahasa Cina. Oke rekan-rekan, dan saya rasa bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai hal ini ya. Yang pasti di sini sebagai bentuk informasi ya, yang namanya project cryptocurrency disclaimer on ya rekan-rekan sudah di awal dan ditegaskan oleh core team ya, dan proyek ini bisa berhasil dan juga bisa gagal ya, dan semua itu tergantung dari kolektivitas para pionir semuanya ya, atau kematangan ekologi yang ada di dalamnya. Yang pasti di sini kita sebagai warga Indonesia terkhusus ya, pionir dari Indonesia maupun di Malaysia dan lain-lainnya, semacam proyek-proyek semacam ini ya, semacam Pi Network dan lain-lain itu hanya dijadikan sebagai aset digital ya, aset masa depan dalam bentuk digital cryptocurrency. Siapa tahu ini memang bisa menjadi uang beras ya di masa yang akan datang. Dan jangan terlalu berharap banyak ya rekan-rekan, kita boleh berharap tapi ya sewajarnya saja ya.
Jadi agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari. Dan kemudian saya selalu menyarankan untuk rekan-rekan selalu menggarap proyek-proyek yang lainnya ya. Karena untuk dunia cryptocurrency terus berkembang dan banyak sekali proyek-proyek yang terus berlangsung dan terus ada ya rekan-rekan, dan banyak sekali proyek yang bagus ya yang bisa menghasilkan cuan. Dan jangan lupa juga bekerja ya untuk menopang ekonomi sehari-hari. Oke rekan, dan di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan informasi-informasi yang ada dalam Washington Journal ini ya. Nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi dalam media Twitter ya rekan-rekan untuk mendapat informasi tentang Pi Network tentunya ya. Yang di sini juga memberitakan informasi 2 hari yang lalu. Melihat kalian menerima begitu banyak barang seperti ini, tahun baru hangat dan penuh dengan cinta damai. Pi sudah beroperasi, kebahagiaan datang dengan cepat, semua transaksi 0,00 per Pi per hari seperti ini. Hidup saya semakin hari semakin baik. Kemudian di sini juga mengungkapkan tentang adanya mall konsensus ya atau mall GCP, yaitu mall 314.000 dolar ya rekan-rekan. Dan di sini tampilannya seperti berikut ini ya, dan di sini rupanya sudah mulai beroperasi di negara Cina ya dengan harga konsensus global rekan-rekan. Saya rasa di sini untuk informasi-informasi tentang Pi Network memang yang berkembang seutuhnya itu datang dari komunitas di negara Cina ya. Kemudian untuk dari berbagai negara ya saya rasa mungkin masih sedikit menunggu ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga disebutkan tentang bank di seluruh dunia juga sedang menambang daripada koin Pi ya, itu sangat keren. Dan ini yang memberitakan dari Washington Journal ya rekan-rekan. Saya rasa di sini cukup mantap dan cukup menarik ya, bahkan untuk media-media besar itu juga ikut mining daripada project Pi Network. Walaupun nanti open mainnet akan terjadi mundur ataukah pada bulan Desember ini ya, yang pasti Pi Network memang project yang sangat fenomenal sekali ya rekan-rekan. Project yang sangat mantap ya, walaupun banyak sekali dari kalangan cryptocurrency atau cryptoyer yang sedikit atau banyak paham tentang dunia kripto dan juga dunia blockchain ya, mungkin agak sedikit aneh atau sedikit berbeda dalam memahami project Pi Network yang sangat fenomenal ini ya. Karena di sini mungkin berbeda dengan token-token ICO ataupun airdrop ataupun testnet dan lain-lain ya rekan-rekan. Dan di sini sepertinya memiliki ekosistem tersendiri ya, yaitu melalui aplikasi ekologi yang terdaftar dengan SDK Mainnet Pi Network ya, yang mana di situ akan bisa menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Tentunya itu harus didukung dengan semacam likuiditas dan juga didukung dengan semacam investor-investor yang ikut bergabung ya rekan-rekan. Jadi contoh misal untuk perusahaan Samsung ya, ini hanya misal ya rekan-rekan. Jika perusahaan Samsung ingin bekerja sama dengan Pi Network ya, tentunya di situ memang harus menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi ya untuk produknya. Kemudian yang paling pertama yang sudah pernah menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran tidak lain dan tidak bukan adalah Elon Musk ya. Dalam semacam pembelian produk Tesla ya, mobil listrik Tesla beberapa waktu lalu bisa dibeli dengan menggunakan kripto Bitcoin. Kemudian di sini memang ada sedikit syarat dan ketentuannya ya rekan-rekan. Dan semua itu memang bisa terjadi, yang penting itu harus ada semacam likuiditas dan juga harus ada investor di belakangnya ya, agar koin Pi itu memang benar-benar bernilai dan bisa memiliki semacam underlying atau nilai di balik proyek tersebut ya dalam jangka waktu yang lama. Oke rekan-rekan, dan di sini saya hanya bersifat mencoba untuk membahas tentang Pi Network ya, dan juga perkembangan-perkembangan yang ada ya, baik di negara Cina, di Amerika, dan di berbagai negara manapun itu yang memberitakan tentang perkembangan project Pi Network ya. Dan saran dari saya, rekan-rekan juga harus bekerja ya untuk mendapatkan kebutuhan rekan-rekan setiap harinya, dan juga agar project yang lainnya ya rekan-rekan. Nah, itu adalah semacam informasi yang saya rasa cukup menarik sekali untuk kita ulas dan kita bahas tentang Pi Network ya. Dan semoga rekan-rekan dalam keadaan selalu sehat walafiat ya, terutama menunggu dalam fase menjelang open mainnet ini. Semoga informasi ini bisa memberikan imunitas dan info yang positif kepada para pionir semuanya. Jika rekan-rekan memiliki saran, pendapat, masukan apapun itu ya, silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.